Shalom saudaraku, apa kabar? Luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Sungguh kita merindukan untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Maka saat ini kami mengundang Bapak Ibu untuk bertemu di dalam kasih-Nya, berkumpul di dalam anugerah-Nya. Karena di dalam kasih-Nya kita cakap menanggung segala perkara. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang menjadi penyemangat bagi kita. Seperti para rasul yang menanti-nantikan Roh Kudus di dalam hari raya Pentakosta, kita juga menantikan Roh Kudus untuk datang turun atas kita, dan kita menjadi rumah bagi Roh Kudus. Kita menjadi bait bagi Roh Kudus. Maka marilah kita memuji dan memuliakan namanya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, walau kita tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi kita tetap memuji Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan on air. Setuju? Setuju. Dan pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus telah dicurahkan ke atas para rasul. Kita yakin juga Roh Kudus dicurahkan ke atas kita semua. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan anggur baru yang dicurahkan ke atas kita. Tepuk tangan bersama-sama, yuk. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan yes, yes. Anggur baru tercurah, urapi umatnya, nyata sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu telah Kau curahkan dalam setiap kami. Roh Kudus yang menjadi penghibur kami, Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Dan saat ini kami mau membawa lebih lagi hati kami kepadamu untuk menyembah Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus saat ini. Mengalirlah
Dan saat ini kami mau untuk mendengarkan firman-Mu melalui Romo Nyaris Prasetyo MSF. Kami mau Tuhan untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Kita tiap tahun tentu juga memperingati Pentakosta atau Pantekosta, yakni turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan, penghibur bagi para murid untuk berani keluar mewartakan kabar keselamatan Tuhan. Pada saat ini pun kita memohon turunnya Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita masih merasa kurang atau masih belum merasa dicurahi oleh Roh Kudus sehingga kita harus memohon kepada Allah untuk mengutus Roh-Nya bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tetap didampingi, dikuatkan oleh Roh Kudus. Allah telah mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam sakramen-sakramen kita mendapat karunia Roh Kudus. Dalam sakramen baptis, dalam sakramen krisma, pengakuan dosa, sakramen perkawinan, dan terlebih yang utama dalam sakramen Ekaristi, kita senantiasa mendapat curahan Roh Kudus. Lalu mengapa kita masih harus tiap masa setelah Paskah ini kita mohon karunia Roh Kudus sebelum perayaan Pentakosta? Bapak Ibu, saudara-saudari, kita membawa syukur kita atas karunia Roh Kudus. Memohon berarti kita juga menyadari diri akan adanya Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk menjadi pendamping kita. Yesus menyebut Roh kebenaran. Dalam harafiah disebut advocatus, yang dipanggil untuk mendampingi. Maka Tuhan tetap setia untuk mendampingi kita, memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Sebagaimana dalam Matius bab 28 ayat 20, bahwa Ia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Janji Yesus itu tetap dipenuhi dengan setia. Maka sejatinya dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Sekali lagi kita memohon juga untuk menghidupkan kembali, mensyukuri rahmat Roh Kudus itu, agar kita semakin peka, semakin peduli dengan Roh yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu, menguatkan, mendampingi kita, sehingga kita sebagaimana para murid akhirnya berani keluar dari diri sendiri karena kesadaran akan Roh Kudus yang kita miliki. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita bersyukur atas janji Roh yang diberikan bagi kita sekalian untuk menjadi pendamping, penghibur kita, Roh kebenaran, Roh dari Allah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan kita
yaitu Allah sendiri. Maka kita menghidupkan daya roh yang sudah dicurahkan oleh Tuhan melalui sakramen-sakramen gereja, melalui Ekaristi yang setiap hari juga kita terima, supaya hidup kita semakin bermakna untuk menjalani panggilan, menjalani perutusan kita sebagai pewarta keselamatan Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Maka yakinlah, percayalah akan roh yang diam di dalam diri kita masing-masing. Hidupkanlah melalui kesadaran rohani yang dibangun dalam Ekaristi. Tuhan senantiasa memberkati kita. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan, kiranya kita semakin disadarkan dan dimampukan untuk menghidupkan roh yang telah Tuhan berikan bagi kita ini sebagai daya untuk berkarya. Mari kita berdoa bersama dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing kami, mendampingi kami dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu merasa takut, gelisah, khawatir akan apa yang akan kami hadapi, karena kami percaya Engkau senantiasa mendampingi, membantu kami. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang Kau curahkan dalam diri kami masing-masing melalui sakramen-sakramen gereja yang menjadi tanda dan sarana keselamatan. Dalam peringatan Hari Raya Pentakosta ini, kami juga tetap memohonkan rahmat-Mu untuk kami semua, agar kami semakin menyadari akan karunia roh yang Engkau anugerahkan senantiasa bagi hidup kami, sehingga kami boleh semakin mampu bekerja bersama roh yang Kau curahkan itu untuk memberikan diri kami dalam karya keselamatan, turut ambil bagian dalam pewartaan Kristus pada zaman sekarang ini. Bapa, kiranya dengan kekuatan Roh-Mu itu kami semakin berkembang, semakin menjadi murid-murid-Mu yang setia dan berani untuk menjadi saksi keselamatan dimanapun kami berada. Semuanya ini ya Bapa, kami mohonkan kepadamu melalui pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, juga segala tugas-tugas perutusan kita, panggilan kita masing-masing, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya yang diutus untuk menjadi penghibur bagi kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di situasi dan kondisi saat ini, kita mempunyai Yesus yang luar biasa yang menjadi sahabat dalam hidup kita, karena Yesuslah sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
teman-teman semua, kita sudah bersyukur, bergembira, sudah memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini spesial sekali karena kita akan mendapatkan satu buah buku yang berjudul Bunda Maria Fatimah. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua yang mempunyai keinginan mendapatkan buku ini, nanti silahkan menuliskan di WA grup kita masing-masing. Oke, Tuhan memberkati.